Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, anak-anakku yang dirahmati Allah, kali ini Bapak akan membahas tentang bahaya perilaku zalim. Kita akan membahas tentang pengertiannya, dalilnya, macam-macamnya, akibatnya, dan cara menghindarinya. Zalim adalah perbuatan yang tercela, termasuk akhlak madmumah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu zalim. Zalim adalah wad'u syai' min ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Misalnya, duduk di atas meja. Dalam kamus bahasa Indonesia, lawan zalim adalah adil. Orang yang tidak adil berarti dia zalim, dan orang yang tidak zalim berarti dia orang yang adil. Macam-macamnya, pertama adalah zalim kepada Allah dan Rasulullah SAW. Di antara yang termasuk perbuatan zalim kepada Allah dan Rasulullah adalah kafir dan syirik. Wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang yang kafir itu adalah termasuk orang-orang yang zalim. Dan dalam ayat lain disebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu juga perbuatan yang zalim yang amat besar. Dosanya amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat maksiat, tidak menjalankan ibadah wajib, itu juga zalim. Dan jenis yang kedua adalah zalim terhadap diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminhum zalimun li nafsihi." Di antara mereka ada yang zalim terhadap diri sendiri. "Walakin kanu anfusahum yazlimun." Itulah dalil bahwa mereka adalah berbuat zalim terhadap diri sendiri. Kemudian zalim kepada orang lain, seperti mencuri, menyakiti teman, merusak barang orang lain, memakai barang orang lain tanpa izin, menghina, merendahkan, mempermalukan, menfitnah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian zalim yang keempat adalah kepada lingkungan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini, membuang sampah sembarangan, membakar hutan, merusak tanaman, mengotori tempat umum, coret-coret tembok sekolah. Itu adalah perbuatan zalim. Apa akibat dari perbuatan zalim? Pertama, dia akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Riwayat Muslim. Maka orang yang berbuat zalim nanti dia akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Kemudian yang kedua, dia akan mendapatkan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asabahum sayyi'atu ma kasabu walladzina zalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin. Orang-orang yang berbuat zalim akan diberikan keburukan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah akan mengalami kerugian dan kehancuran. Hal yuhlaku illal qaumuz zalimun. Tidak ada yang dirusakkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah kecuali orang-orang yang zalim. Maka kalau kita tidak ingin hina, tidak ingin rusak, kita harus berbuat adil kepada apapun dan siapapun. Dan yang keempat, orang zalim tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim, dan Allah akan memberikan laknat kepada orang yang zalim. Walahumul la'natu walahum su'ud dar. Orang zalim akan mendapatkan laknat dan dia akan diberikan balasan yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zalim akan semakin jauh kepada Allah. Ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran. Takutlah kepada orang yang dizalimi, karena dia apabila berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat seseorang berbuat zalim? Yang pertama, dia tidak menerapkan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Orang yang tidak menerapkan hukum Allah, dia akan cenderung berbuat zalim. Dia akan cenderung
melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Dan orang yang zalim itu penyebabnya adalah menentang aturan Allah. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Orang-orang yang zalim itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, orang yang menghalangi hukum-hukum Allah. Dan penyebab yang ketiga adalah karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Karena orang yang zalim itu adalah mementingkan hawa nafsunya, kenikmatan yang sesaat. Kemudian penyebab lainnya adalah karena dia menyembunyikan kebenaran. Dia tidak mau menjadi orang yang jujur, orang yang baik. Faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziban. Sesungguhnya orang yang zalim itu karena dia menutupi kebenaran. Bagaimana cara menghindari perbuatan zalim? Yang pertama adalah kuatkan niat yang baik. Sayangi orang lain seperti menyayangi diri sendiri. Berbuatlah adil. Hindari, kendalikan hawa nafsu. Dan bertakwalah kepada Allah. Serta mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hal dari hadis Nabi yang perlu kita perhatikan. Berhati-hatilah dengan orang yang terzalimi. Karena doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.